Pop, BTS, Dynamite. Pita Kuning Podcast. Udah, oke. biar banget itu. Biar kayak YouTube Cingibdil. Selamat datang di kontennya Pita Kuning, podcast Pita Kuning. Kali ini kontennya adalah cerita masa kecilku. Kalau misalkan lo menyaksikan ini dari YouTube, ini adalah kanal YouTube Pita Kuning. Pita Kuning adalah yayasan yang membantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Karena ada banyak di Indonesia yang terkena kanker, banyak anak-anak. Itu aja sebuah kendala, jadi udah mah kanker ke anak-anak nggak mampu lagi. Jadi kena kanker yang kena anak-anak datang dari keluarga tidak mampu. Nah di Indonesia ada banyak anak-anak kanker yang tidak mampu, dan itu adalah perannya Pita Kuning untuk membantu. Kami fokus di layanan psikososial terapi yang sebenarnya kurang lebihnya adalah membuat anak-anak tetap menjadi anak-anak. Karena biasanya ketika anak-anak kena kanker, mereka lebih jadi pasien ketimbang anak-anak. Ada hak menjadi anak-anak yang mesti dicukupkan, seperti belajar harus tetap, bermain harus tetap, dibikin happy harus tetap. Karena secara medis pun udah terbukti dalam kondisi hati yang lebih bahagia, peluang untuk sembuhnya bisa lebih baik. Nah, cerita masa kecilku, gue ngobrol dengan tamu-tamu, ngomongin masa kecilnya seperti apa. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Jadi nanti yang diobrolin sama tamu gue, anak-anak ini mau sebenarnya punya cerita itu, yang lu juga punya. Mungkin lu pernah diputusin, nggak naik kelas, diomelin tetangga. Itu semua cerita yang ada di masa lalu kita, dan kadang-kadang kita anggap ya itu mah cerita hidup kita. Tapi untuk anak-anak ini, mereka juga pengen ngalamin cerita seperti yang kita alamin. Nah, di YouTube ini, di video ini, dan juga di kanal YouTube-nya ada informasi tentang Pita Kuning, Instagram-nya termasuk rekeningnya kalau ngebantu. Dan hari ini Cing Abdel. Mantap. Mas Pinji. Ini Cing Ibdil. Jadi kita ngomongin cerita masa kecil nih, Cing Abdel. Oke. Semua obrolan kita itu akan bermula dari lu lahir sampai lu SMA. Oh, okay. Setelah itu udah bukan anak-anak disebutnya. Oke. Anggapannya. Iya. Ngomong-ngomong, lu udah punya anak kan? Udah dong. Anak lu berapa? Anak lu 3? Iya. Paling tua umur berapa? Paling muda? 21 lah. Yang paling muda? 7. Lu ngelihat lu kecil di anak-anak lu nggak? Jadi enggak ya? Enggak. Sama sekali, jauh berbeda. Nggak, maksud gue perilaku nggak ada juga? Nggak ada. Gue ngelihat perilaku gue dewasa di anak gue, tapi bukan perilaku gue anak-anak di anak gue. Ngerti maksud gue? Jadi kelakuan gue kecil nggak kayak gitu. Iya. Justru itu kelakuan gue gede gitu. Lu kayak gitu nggak? Enggak. Anak gue justru gue kasih ruang supaya tidak merasakan apa yang gue rasakan waktu kecil. Karena gue ngerasa waktu kecil itu pola hubungan orang tua sama anak di keluarga gue itu sangat kaku gitu. Gue tuh 8 bersaudara, nyokap gue nggak kerja, cuma ngurusin anak. Bokap kerja dari jam 7 sampai jam 5. Jadi itu nggak ada kesempatan untuk nanya gimana hari lo, Del, gimana pelajaran lo hari ini, susah nggak ulangan, itu nggak ada. Gue datang ke kalau bagi rapat Nggak ada dari bokap lo? Dari bokap dan nyokap. Lu bayangin gedein 8 anak, bedanya setahun Ji. Iya. Yang pertama 62, 63, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 74. Waduh. Ya kan? Udah mulai slow tuh ketika udah mulai anak lo tuh, iya. Udah beda 2 tahun sama 4 tahun. Jadi pada saat adik gue yang paling kecil lahir 74, yang paling gede baru 12 tahun. Lo bayangin. Wow. Lo bayangin gitu. Wow, iya bener ya. Iya, jadi nggak ada. Dan itu 8 di mana yang 0 jaraknya dengan yang tua tuh 12. Iya, masih iya yang 12 juga masih butuh. Iya. Segala sesuatu yang dibantuin gitu. Iya, ini keluarga zaman lama banget. Iya. Lu anak keberapanya? Ke-7, satu-satunya. Masa ada 2? Harus selalu ada selipannya kalau Cing Abdel, harus ada. Iya. Jadi lu anak ke-7-nya itu. Anak ke-7. Jadi lu punya 6 kakak. 6 kakak dan 1 adik. Oke, sorry, lu tuh yang lahir tahun berapa berarti? Gue 70. Lu lahir tahun 70. Iya. Oke, jarak kita 9 tahun. Iya. Yes. Lu 61? Enggak dong, gue 79. Lucu banget Cing Ibdil. Ya, oke. Mari kita ngebahas. Lu lahir tanggal 27 September. 27. Tepat sehari Setelah 28. Dan setelah 26. Oke, tahun 70. Lu lahir di?
lahir di Pisangan. Maksudnya di Jakarta, di Pisangan. Di Pisangan. Keluarga lu emang? Keluarga gue di Pisangan itu tahun 65-an kalau nggak salah deh. Jadi ada kakak gue yang masih lahir di Petojo, di daerah Petojo Jakarta Pusat. Tapi berarti orang tua emang orang Jakarta, orang bukan orang Padang. Oh, mereka orang Padang. Orang Padang, tapi udah di sini dari tahun 50-an lah, gitu. Jadi memang kita besar di dua budaya gitu, budaya Padang dalam rumah, budaya Betawi di luar rumah gitu. Yeah. Jadi, lu tahu nggak orang tua lu ketemu gimana? Cerita orang tua lu? Nggak pernah. Nggak pernah nanya? Gue nggak pernah tahu. Nggak pernah ada kesempatan ngobrol, gimana sih? Iya. Nggak ada kesempatan ngobrol sama sekali. Gitu. Karena menurut gue nanti mungkin gue selami dari apa yang terjadi di masa kecil lu ya. Yeah. Mungkin lu nggak pernah nanya, tapi perilaku orang tua lu tuh menggambarkan. Yeah. Karena gue kan rada seneng sama isu sosial politik. Yeah. Belakangan waktu gue dewasa juga nih, gue nanya sama bokap gue tuh ketemu sama nyokap gue tuh lagi demo. Waduh. Demo apa? Apa sih Imada, Ikada, apa sih gitu-gitu Imada? 74-an. Iya, jadi Ikatan mahasiswa Jakarta itu. Iya, pokoknya aksi lah, lagi di aksi, terus mereka ngelihat, cakep nih gitu. Jadi makanya gue lahirnya rusuh gitu, cara pikir gue tuh gitu karena mereka tuh demo gitu. Nah oke, berarti lu lahir di situ, lu lahir di Pisangan. Waktu lu lahir kayak apa tuh kondisi keluarga lu saat itu? Udah punya 6 kakak? Kan gue belum tahu waktu gue lahir. Nggak, maksud gue nengok ke belakang. Kayak apa itu keluarga? Apa ya, semuanya serba sendiri-sendiri Ji. Semuanya, contoh yang konkret yang masih gue ingat. Kakak gue pernah ngambek terus nggak mau sekolah. Ini gue umur SD lah, berarti kakak gue udah ada yang SMP, entah kakak gue yang mana ya. Di rumah gue tuh masih ada sumur timba. Nyokap gue itu merespon anaknya yang ngancem gak mau sekolah adalah ngambil semua tas sekolah anaknya 8-8-nya dicemplungin ke sumur. Udah lo gak usah sekolah semua gitu. Jadi tuh gak ada tuh ancem-anceman gue pengen ini, kalau gak ini gue kagak mau sekolah, agak ada. Lo gak sekolah aja, ntar lo yang ngerasain. Tapi kan anak-anak lain kan, lu kan pengen sekolah, yang lain pengen sekolah, kenapa jadi? Iya kan buat efek jerah itu, lo jangan kayak begini lo gitu, jangan sok-sokan kayak gini kagak mau sekolah. Wah, gitu. respect sih. Iya. Dan berhasil. Lo misalnya nggak mau puasa, ya udah nggak pernah dipaksa untuk puasa. Dosa lo yang nanggung, masuk neraka lo sendiri, nggak ada orang-orang, silakan aja lo nggak puasa gitu. Mungkin karena kalau gue sih ngerasanya keluarga gue dianugerahi intelektual yang lumayan lah. Jadi bisa mencerna apa yang dilakukan orang tua tanpa harus dengar dari kata-katanya gitu. Iya. Nggak, tapi pendekatan nyokap lu untuk nyemplungin semua 8 tas ke sumur itu pendekatannya elegan sekali menurut gua. Karena kan dia pengen bilang gini kan, ya udah nggak usah sekolah kalau lo nggak mau. Sebenarnya bisa berhenti di situ. Tapi nyokap lu tuh nyemplungin tas itu tuh secara efek jerak tuh ekstrim sekali. Iya. Itu act out yang menambah tebalnya punchline gitu. Dan akhirnya kan nggak tahu ya, kebayangin di gue kan di antara kakak beradik itu kan jadi lu sih tas gua tuh jadi kayak gitu. Iya. Terus gue sama kakak gue waktu kecil ya, ini jauh berbeda sama kita udah dewasa gitu. Nggak ada tuh saling ngobrol, curhat-curhatan, apa yang terjadi di sekolah lo, apa yang terjadi di sekolah gue, apa yang terjadi sama teman main lo tuh nggak. Bahkan antar kakak beradik. Antar kakak beradik, nggak ada diskusi. Nggak, maksud gue, masa lu ketemu 8, maksudnya total berapa sih? 8 itu nggak ada apa kek gitu? Nggak ada. Tahu nggak, gue nggak pernah jalan-jalan. Nggak, tapi kan lu kan ke satu rumah, Cing Abel. Satu rumah, udah asik dengan. Rumah lu juga nggak gede-gede banget kan? Iya, nggak gede-gede banget. Jadi pasti ketemu dong. Pasti ketemu. Cuma nggak akrab aja gitu. Iya, kan udah pada orang kita ngurus diri sendiri. Mana gue pikir kalau misalkan jaraknya setahun tuh malah, biasanya kalau Badung bareng gitu. Enggak. Ya, gue sama kakak gue yang di atas lah, masih ada masa-masa gue main bareng dengan teman yang sama gitu, dengan teman yang sama. Cuma sama yang lain nggak ada deh, ngobrol-ngobrol tuh nggak ada. Justru pada saat nyokap bokap gue udah meninggal baru terasa gitu, ini ngobrolan udah dewasa gitu. Waktu kecil mah nggak ada, gue nggak pernah tahu sama sekali. Kerasa berarti lu udah pasti nggak dimanja, itu udah nggak mungkin deh tuh. Nggak mungkin. Lu TK-nya di mana?
TK di dekat Pisangan juga. Dekat Pisangan juga. Iya. Dan satu-satunya anak yang TK tuh gue kayaknya. Baru mulai TK itu adalah mulai di gue. Anak ke-7 dan anak ke-8. Anak 8. 1 sampai ini enggak ada. Langsung kuliah? Enggak dong. SMP. Kenapa tuh? Karena kondisi ekonomi udah lebih baik? Mungkin karena kondisi ekonomi lebih baik atau karena di dekat situ udah mulai ada TK ya. Gue tarik mundur dikit, gue lupa mau nanya tadi. Jadi bokap lu tuh kerja jam 7 sampai jam 5 kerjanya apa? Kerjanya bokap gue dia cukup unik gitu. Tinggal di Pisangan di kampung tapi kerja di Multinational Corporation MNC, IBM komputer. Jadi gue juga mengenal komputer udah lama gitu. Ya tapi orang kampung gimana sih yang nggak ngerti juga gitu gininya guna. Gue foto gue upload di Instagram foto gue umur 2 tahun. Nah gue nggak terus ada yang komen, wah lo dari dulu udah kaya ya, dia di belakang ada pesawat telepon. Emang ada pesawat telepon. Cuma itu buat pajangan Ji, belum ada. Sambungannya itu belum ada. Gak ada sambungannya. Iya karena bokap gue udah kerja di perusahaan gitu. Nah, ada telepon yang nggak dipakai dibuat pajangan. Aduh lucu banget. Gitu. Orang susah majang telepon yang sambungannya juga belum ada. Kalau nggak salah baru masuk tahun 77 atau 78 lah gitu di Pisangan gitu. Kerjanya sebagai apa lu nggak pernah tahu? Di HRD. Setelah berapa lama baru gue tahu dia kerja di HRD. Setelah berapa lama gue dewasa pun baru tahu kalau dia veteran. Perang. Wow. Karena dia pada saat pensiun udah mulai ngurus-ngurus, nggak ada kerjaan, dia urus-urus ini veterannya. Oh pernah di Angkatan Laut, pernah menjadi tentara pelajar. Banyak cerita yang gue pun nggak gue tanya, gue taunya ya dari foto majang ya kayak gitu. Nggak pernah nanya papi dulu, gue manggil papi karena dia lebih tua dari gue. Bukan karena dia bokap lu ya? Iya, gue pernah nanya tuh papi dari mana, terus sejarah hidupnya itu gue juga denger dari orang gitu. Apa yang lu dengar soal perangnya dia? Kalau dia pernah kuliah di Jogja, mulai kerja tuh langsung dulu ada nama oil company namanya Stanvac kalau nggak salah. Terus kerja di IBM, itu aja yang gue tahu. Selebihnya karena gue udah dewasa jadi gue tahu sendiri gitu. Dia kerja di Dulux, saingannya si ini terus di Mulia Group orang yang bikin korek tuh ternyata produsen korek Indonesia itu satu, bermacam-macam merek yang lo lihat tuh. Yang kerjain satu pabrik gitu, itu aja gitu. Ini kenapa bisa tahu sampai informasi itu? Karena bokap gue bawa bungkus koreknya gitu buat dipajang, di kan ada kaca dulu itu kan. Bokap lu suka majang gue lihat-lihat ya. Iya. Suka majang dia potret kalau di rumah gue tuh potret banyak banget gitu setelah itu. Ini kan biasanya kalau zaman dulu kan dilapisin dilapisin kaca kan. Nih, nah diselipin itu. Oh, di dalamnya tuh ya sekarang foto. Orang lama banget itu. Orang lama bener. Iya. Oke, balik lagi ke waktu lu TK. Iya. Nama TK-nya masih inget nggak? Gua inget nama gurunya gua. Arena Siswa. Arena Siswa Berkelahi. Arena Siswa kayaknya. Apa ya? Lucu banget kenapa namanya. Prasiswa. Prasiswa. Oh, namanya Prasiswa. TK Prasiswa. Sebelum jadi TK SD, Prasiswa untuk anak-anak prasejahtera. Iya. Nah, waktu di situ lu inget gak kayak apa TK lu? Yang gue inget satu kejadian di TK itu adalah saat gue boker di celana. Jadi gue itu memang dari dulu tidak terbiasa boker di tempat lain kecuali di rumah. Iya. Gitu. Iya. Lagi TK ini kali pertama lu untuk berlama keluar rumah kan? Ini TK ini sekitar jarak mungkin 700-800 meter lah. Berarti lu jalan kaki ke sana, lewat gang gitu masuk ke rumah gue. Memang di gang-gang kecil gitu, gang MHT tau kan? Apa tuh? Ya. MHT mulai ke radit-raditan lu. Ya enggak, jelasin dulu. Mungkin pas lu jelasin gua ngerti. Harusnya kalau lu memang ini MHT udah tahu. MHT. Iya, ini adalah program pemerintah membuat jalan, jalan kecil-kecil di perkampungan. Namanya MHT. Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin gua tahu Cing Abdel. Nah, tapi kan dia bukan gang dong. Oh, jalan. Lo tanyain sama siapa ya? Ya yang gedenya di kampung dah. Jalan kecil itu namanya Jalan MHT. Nggak tahu kenapa
Mungkin proyeknya Muhammad Husni Tamrin atau gimana? Gue baru tahu ini. Ini zamannya Soeharto kan berarti kan? Gue tahu era Soeharto Iya tuh dong, Ali SD Sadikin Impres. Ali Sadikin malah. Iya. Wah, Bang Ali ya, ngalamin ya. Ngalamin gue. Nah, terus udah gitu? Dan pada saat itu gue ngerasa pengen boker nih. Gue kabur Ji, nggak pakai ngomong-ngomong, gue kabur. Jam ininya belum kelar, jam pelajarannya gue kabur pulang ke rumah lari. Terus ya tinggal 40 meter kali rumah gue, brojol di pas banget di depan pasar. Ada yang ketawa, ada yang ini, ya Allah tuh gue merasa. Emang keluar celana pendek sih lah, ya? Iya. Keluar sih enggak. Tapi belepetan. waktu lu TK, Iya. lu TK lu masih inget temen lu nggak? Gue inget cewek yang gue taksir, Iya. namanya Gua inget Gita. satu. Hai, Gita. Siapa namanya? Gita namanya. Oh, Gita. Tapi dia waktu itu pernah ngeliat dia jadi fotografer, gue lagi nge-MC. Gue inget dia. Dia Jadi dari atas panggung gini. Terus dia ngeliatin gue. Terus dia pergi. Kayak dia siapa tuh gitu. Karena dia tidak cinta saya cinta dia. Hingga kini. Hah? Harusnya sih teringat terus ya. Harusnya. Harusnya teringat terus. Iya. Gue inget satu, Rico namanya. Cowok. Karena dia punya sarung tinju. Yang gue inget memori waktu kecil itu adalah itu yang lu tahu dia dari rumahnya itu ini TK di sampingnya dia rumahnya. Oh. Jadi gue cuma bisa ngeliatin main tinju sama teman-temannya. Gue pengen ikut tapi takut memintanya. Jadi gue tuh ada keinginan punya sarung tinju dari dulu. Gara-gara ngeliat itu. Akhirnya kesampean. Enggak, gue beli tinju kan. Gue mau ninju siapa sekarang? Ya kan buat punya. Kalau bokap lu suka majang kan siapa tahu kan lu majang juga. Bokap lu majangnya telepon gak dipakai. Cikapnya majangnya itu sarung tinju tapi gak dipakai. Iya. Kapan-kapan kalau lu ulang tahun? Berapa? 27 September ya? 27 September. Gue beliin lu sarung tinju. Iya, namanya Rico. Dia masih ingat. Gue nggak kalau kita pernah seteka. Satu lagi gue ingat namanya Ius. Karena sampai sekarang gue masih temenan. Oh. Hingga kini gue temenan. Satu-satunya. Oh iya, anak TK. Dari gue TK, SD bareng sama dia. SMP, SMA, kuliah udah enggak. Tapi gue masih temenan sama dia karena dia masih tinggal di Pisangan dan gue masih suka ke Pisangan lah sebulan sekali. Masih ada keluarga di sana? Atau Masih. Oh, masih ada keluarga. Masih ada. Kakak sama adik gue masih tinggal di sana. Oh, oke. Nah, terus jadi lu TK di situ, terus waktu lu TK, gue nggak tahu TK pada zaman itu seperti apa ya. Itu kan pertama kali kita dicemplungin ke lingkungan baru aja. Betul, gitu. iya. Apa yang ada di kepala lu? Kalau gue waktu TK soalnya gue nggak bisa berteman, gue nggak ngerti konsep berteman, orang gue juga nggak berteman. Di komplek perumahan gue kan waktu itu kan masih disimpruk orang kaya, jadi gue nggak berteman sama yang di kanan kiri juga gitu. Ini lingkungan TK memang baru karena ini tahun 74 atau 75, 76 lah, 75 ya, 76 waktu itu gue juga belum punya ingatan yang kuat ya. Tapi pada saat TK itu yang paling gue senang adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu di TK zaman dulu itu selalu ada namanya jalan-jalan. Kita muterin kampung, baris kayak karnaval. Oh iya. Lewatin jalan MHT itu. Iya. Gitu. Dan semuanya kalau gue sih sangat semangat karena pulangnya dikasih bubur kacang hijau. Itu yang paling lu ingat. Itu yang paling gue ingat. Iya. Yang lain gue nggak ada yang ingat. Sama sekali gue nggak ada yang ingat ininya Apa yang terjadi di situ? apa yang terjadi di situ. Kecuali jalan-jalan itu. Kecuali jalan-jalan. Oke. Waktu lu SD? Waktu SD lah banyak ininya kenangannya udah mungkin ya gue SD tahun 77 berarti SD apa tuh? SD Baluel namanya. Baluel orang Arab itu loh. Karena gue memang di Pisangan itu ada Gang Arab namanya. Komplek orang-orang Arab lah di situ namanya Baluel. Tapi sekarang jadi SD Pisangan Timur 04 petang. Oke. Nah, gue di 04 petang. Kalau paginya 02 pagi. Nah, di situ banyak baru gue kelas 1, kelas 2. Karena gue kelas 3 itu berarti tahun 80-an. Gue tuh udah mulai coba-coba ngerokok. SD kelas 3. SD kelas 3. Kelas 1, kelas 2 itu kita ngerokok kaung masalahnya. Rokok kaung itu yang ini sendiri ya? yang tembakau selinting sendiri ya? Tapi nggak pakai tembakaunya. Dia pakai kulit jagung. Oh. Nah, di Pisangan itu ada kalau aki-aki itu ngerokoknya itu. Oh, gitu. Dan anehnya, kalau nggak pakai tembakau, nggak ada yang larang di Pisangan. Anak kecil ngerokok gitu. Oh, lucu ya? Iya. Padahal kan gerakannya kan begini ya? Iya. Tapi karena dipikir bukan tembakau, Nggak ada karena itu tembakaunya, apa tadi? cuman si kaungnya namanya. Kaungnya, ha? Itu gak dimarahin sama orang-orang tua Pisangan gitu. Yang gue bilang sedemikian permisifnya Pisangan itu. Sampai anak kecil ngerokok, kaung,
tapi nggak ada tembakaunya ya nggak apa-apa, nggak bukan ngerokok. Jadi ditanya itu ngerokok apa itu? Kaum. Kaum. Udah ketahuan dia warnanya juga coklat kayak jagung, kulit jagung dikeringin gitu. Lucu banget ya. Jadi aman, makanya gue bilang kayaknya ya ngerokok itu buat anak kecil asal nggak ada tembakonya ya bukan ngerokok gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu. Nah kelas 3 tuh udah mulai ngerokok beneran. Karena pergaulan di situ memang mengasihkan sih waktu itu. Apakah kakak adik lu juga lu ngelihat pernah ngelakuin hal yang serupa? Kakak sih? Enggak ya? Enggak. Ini pada masa-masa ini kakak lu tinggalnya di sekolah yang sama? Sama. Maksudnya sekolahnya di sekolah yang sama? Di sekolah yang sama. Semua keluarga gue di SD Baluel itu. Aneh juga ya. Bahkan kakak gue yang 62 Untuk yang akrab satu gitu. dan kedua itu satu angkatan. Oh iya? Iya, saking deketnya. Kakak gue itu yang nomor 1 nggak mau sekolah kalau kakak gue yang nomor 2 nggak ikut gitu. Jadi kakak yang nomor 2 ini lebih muda dari teman-temannya, tapi satu angkatan. Gitu. Tapi pergaulan rumah sangat mengasihkan. Pergaulan rumah tuh maksudnya termasuk sama teman-teman? Bukan pisangan. Oh. Bukan di dalam rumah ya? Oh enggak, maksud gue tapi sama lu tetap main sama anak sekolah lu kan, SD lu kan? Main, itu kan? Okay. Main gitu. Tapi lebih banyak main sama rumah, teman-teman rumah gitu. Okay. Lu hitungannya pinter apa nggak pinter? Pinter, gue juara 1 terus. Oh ya? Nggak pernah nggak juara 1 gue. Kakak lu juga kayak gitu? Sama juga persis. gitu? Wow. Dan gue nggak pernah belajar, Ji. Dari SD sampai SMA tuh gue nggak pernah belajar. Oh ini anak-anak yang gue suka sebelin zaman gue SD dulu, gak pernah kelihatan belajar, ranking bagus mulu. Iya. Lu ternyata ya. Tapi ranking itu hanya di SD karena lingkupan pisangan doang kan. Begitu gue SMP ke SMP 74 Rawamangun, baru ketahuan lah ya levelnya cuma segitu doang ternyata Baluel. Tapi tetap gue nggak pernah belajar hingga kini deh. Maksudnya? Nggak pernah belajar gue sama sekali. Gimana lu bisa naik kelas? Emang pinter aja? Iya. Jadi lu cuman pokoknya proses belajar yang lu alamin adalah proses belajar di kelas. Iya. Dan itu cukup untuk lu ya? Cukup. Gue bisa dengerin tuh sambil mengerjakan sesuatu tuh gue bisa, Ji. Gue emang jenius sih lu. Gue gampang masuk ke otak itu kalau dengar gitu. Oh. Kalau dengar, kalau baca. Dan nggak keluar. Jadi kalau udah masuk nggak keluar gitu. Pada zaman itu lu mainnya apa? Biasanya kan anak-anak tuh apa yang dia terima di sekolah. Iya. Keluar karena diisi sama hal lain gitu. Kalau zaman gua kan TV dan segala macamnya. Waktu itu lu ngapain? SD lu mainnya apa? Mainnya TV juga belum terlalu ini ya, masih hitam putih juga. Terus acaranya juga acara apa ya? Palingan Sabtu lah, keluarga Marlia Hardi. Terus film minggu ini, Sabtu Minggu lah baru enak ditonton itu TVRI. Karena Senin sampai Jumatnya itu kayaknya isinya propaganda semua kan. Masih TVRI gitu. Jadi nggak enak juga nggak ditontonnya gitu, nggak enak nih apaan, nggak ada film segala macam. Jadi gue lebih banyak main di rumah, main di luar. Main di luar itu macam-macam, Ji. Mainan yang misalnya, lo tau nggak kalau mainan itu ada musimnya, Ji? Ya tahu. Ada zamannya main apa gitu kan ya. Ini permainan. Iya. Permainan itu ada musimnya, sampai misalnya musim adu jangkrik ada. Terus musim adu cupang ada. Musim layangan ada. Terus musim panggalan tau nggak lo yang kita apa ya, susah juga ya. Bentuknya tuh kayak gasing. Nama gasing tapi dia lebih kecil. Jadi kita muterin gasing itu, nanti lawannya akan diadu. Ini yang kayaknya Marcel cerita nggak sih? Iya. Panggalan. Iya, dia bilangnya apa? Sama. Panggalan. Panggalan. Gangsing kan? Panggalan dong. Gasing mah ya buat cuman. Ya gasing diadu kan? Enggak dong, bentuknya beda. Bentuknya tapi sama-sama muter kan? Sama-sama muter. Ada porosnya. Enggak. Dia kayak apa ya namanya ya? Kalau lo lihat ya, dia kayak segitiga, kayak piramid, tapi di bawahnya itu cembung. Bisa? Iya, gue ada bayangan, Kayak tetesan air gitu, kayak gambar. Iya. Nah, cuman dibalik. Iya, gue bisa ngebayangin. Nah, iya. Di ujungnya tuh dikasih mur. Iya. Untuk nilitin talinya. Iya. Jadi dia muter. Nah, itu yang kita. Gue pernah ngeliat itu benda, tapi di pemahaman gue ya itu gasing. Gue nggak tahu kalau itu namanya panggalan. Iya. Dan anehnya itu ternyata ini ya, maksud gue bertahan juga sampai zamannya Marcel juga masih ada yang main itu. Iya, karena kampung Marcel berarti. Iya, betul. Dia orang kampung. Iya. Dan anehnya yang setelah gue pikir-pikir, itu orang tuh mungkin dia punya grup WA zaman itu untuk nentuin bulan ini kita musim ini, bulan ini kita musim ini. Nggak pernah bentrok, Ji.
Oh, gitu Antara ya? musim layangan, musim jangkrik, musim cupang itu nggak pernah bentrok. Iya, seakan-akan kayak Ada kayak kesepakatan, diatur gitu. Iya. Ada kesepakatan. Kalau lagi musim layangan, ya Jadi layangan semua. Iya. Itu nggak ada yang main jangkrik. Kalau musim jangkrik ya jangkrik semua. Favorit lu tuh ketika lagi musim apa? Jadi permainan favorit lo apa? Permainan favorit gue yaitu layangan. Oh, layangan. Iya. Layangan itu kan ada dua, Ji. Layangan adu sama layangan kuang-kuangan namanya. Layangan hias. Layangan hias. Ya? Layangan hias itu artinya dia nggak boleh diadu. Ini ada kesepakatan tidak tertulis nih. Gue juga bingung kok bisa ya setelah gue pikir-pikir ya. Jadi kalau ada layangan yang bentuknya hias, udah kelihatan lah bahwa ini janganlah diadu. Tapi kalau ada anak yang cupu, yang main layangan tapi nggak mau diadu, dia pakai layangan biasa, bawahnya dikasih buntut. Biar kesannya kayak layangan yang Itu artinya jangan adu gue gitu. Dan semua ditaati. Iya. Nggak ada tuh yang iseng ada layangan kongkongan terus dibabat gitu, nggak ada. Wah, lucu banget ya. Gue tuh salah satu kesedihan gue, kayaknya gue pernah bahas di episode lain adalah gue tuh nggak bisa ngajarin anak gue layangan. Karena gue nggak bisa naikin. Karena gue nggak pernah main layangan. Gue nggak ngalamin layangan. Gue lahir di Singapura, Cikabdel. Di Singapura kagak ada yang main layangan. Gue pindah ke Jakarta ke Jalan Simpruk. Di sini orang Filipin, sana orang Norway. Jadi nggak ada. Sedih gue. Bayangan lo naikin layangan gimana? Pegang, nunggu angin. Kalau ada angin kenceng lepas terus digitu-gituin. Itu cupu. Naikin layangan tuh nggak pakai digituin sih anak-anak kampung sih. Gimana? Dia sendiri aja gitu. Cek lama-lama naik. Sendiri aja. Nggak ada yang pegangin dari jauh. Nggak nunggu angin. Nggak ada. Wah, ini enak nih waktunya untuk main layangan. Skill gila ya. Dia jangan kata-kata. Emang lu bisa main layangan lu pada? Oh, gue doang ya. Iya lo sendiri apa ditebarin? Namanya ditebarin. Aureli pasti nggak bisa Aureli. Sendiri dia. Hah? Aureli bisa main? Kok cuma gue nggak bisa main layangan di sini? Wah, dan soalnya layangan itu sesuatu yang klasik maksud gue. Sebentuk kerajinan dan masih ada sekarang. Dan anak-anak gue pengen tapi gue nggak bisa ajarin, sedih banget gue. Gampang sih gitu, sekali bisa main kayak sepeda lah itu sekali. Lu jago banget, lu skill. Enggak, gue tidak punya skill yang gitu-gituan. Tapi lu sukanya ngadu. Iya, gue sukanya ngadu dan lebih banyak kalahnya sih. Gue lebih banyak kalahnya. Oh, lebih banyak kalahnya. Gue skill permainan kurang, Gi. Skill main itu gue ikut main tapi skillnya kurang, main gundu gitu. Gue ikut main gundu, gue ikut main. Ngadu burung misalnya. Ngadu burung disebut permainan, judi disebut permainan di sana. Pada zaman itu. Sekarang disebut dosa. Judi. Gila ya. Ngadu ayam itu disebut permainan. Iya, dulu ngisep ganja kenakalan. Iya. Sekarang kejahatan. Iya. Ini beda urusan ya, kita balik lagi. Tapi gue pengen nanya deh, waktu zaman gue, kalau sekarang anak-anak nggak boleh nonton YouTube karena buruk untuk anak-anak. Zaman mungkin 10 tahun yang lalu Smackdown nih, dan TV yang nggak boleh. Zaman gue kecil, anak-anak tuh sempet dilarang main layangan karena banyak yang ketabrak, ngejar layangan putus, sehingga layangan dilarang. Selalu ada tuh. Pada zaman itu udah kayak gitu belum? Nggak ada. Kalaupun ada nggak sampai ke Pisangan, karena nggak ke jalan raya juga di Pisangan. Iya. Cuman mungkin karena dulu listrik tuh masih yang 2, inget gak? Aduh, si Pak udah. Maksudnya apa sih? Beda 9 tahun sama gue, cuman beda lokasi sih. Ini bukan ya, listrik yang 2 tuh maksudnya apa? Listrik itu dulu dari rumah ke rumah itu nyambungnya 2 kabel, nggak 1 kayak gini nih, 2. Oh, gue nggak inget sih. Jadi itunya apa namanya? Kabelnya itu telanjang, nggak ada. Oh iya? Iya, kabelnya itu telanjang gitu. Dan dia itu nyambung dari rumah ke rumah, bukan dari tiang ke tiang. Ini kalau sekarang kan dari tiang. Iya betul. Ke rumah. Gue bahkan kayaknya nggak ngalamin zaman di mana listrik itu rumah ke rumah. Iya, ini kalau sekarang kan dari tiang nih. Iya. Di samping ke rumah ini. Betul. Nah kalau dulu ini rumah ada tiangnya dari rumah ke rumah ini, dari rumah ke rumah ini. Jadi tiangnya tiang rumah. Iya, ada satu tiang induk. Nah dia tuh dari rumah sini. Iya. Ke rumah sini gitu. Jadi kalau satu putus, semua putus. Nah itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Dan pada itu mudah putus karena pakai yang telanjang, kabel telanjang. Dan mungkin layangan adalah salah satu faktor penyebabnya. Iya. Iya, memang penyebabnya cuma layangan doang putus. Tadi lu bilang sama gua, lu nggak ngerasa jago main layangan, nggak merasa jago main gundu dan segala macam. Waktu kecil, lu ada satu area di mana lu ngerasa, nah ini gue jago nih di sini. Akademis.
Respect banget. Karena lu pinter di sekolah ya. Di SD itu gue merasa kalau kayak hidup kayak begini terus tuh enak banget ya. Wih gila. Iya karena semua serba mudah. Serba mudah. Iya. Orang gue cuman main doang. Wah, kerjaan gila gue sih. cuma main doang di. Lu hitungannya populer nggak waktu SD? Iyalah, orang gue ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Respect sekali. Berarti pasti udah punya pacar. Enggak dong, enggak. Di Pisangan itu enggak ada gitu-gitu anjing. Masa sih? Pacar-pacaran tuh enggak ada. Masa nggak ada cewek begitu cakep? begitu lo dipasang-pasangin tuh yang terjadi musuhan sama orang itu. Oh gitu ya? Sama si cewek itu nih, kalau dipasang-pasangin sama si teman-temannya itu kan jadi musuhan. Oh gitu ya? Iya, karena jangan pacaran itu masih kenceng banget Ya, di sini. dulu Sebuah waktu hal SD yang pacaran tabu. tuh kayak gitu, Iya. pacaran, Iya. pacaran gitu kan. Iya. Terus SMP punya pacar. Pacar pertama lo kapan? SMA. Jadi SMP pun enggak? SMP enggak pacaran. Tapi ada usaha. Enggak ada juga. Emang enggak kepikiran aja? Nggak kepikiran aja. Beda sama yang sekarang. Anak gue yang kelas 1 SMP udah bilang, manggil gue kan Buya. Tadinya mau manggil Abi. Tapi masa manggil emaknya Yapto. Lucu banget Cing Abdel King Pandi. Manggil lu Buya, Buya. aku punya crush. Udah ngomong ke gue, anjing anaknya gitu. Gila ya? Gila. SMP. Gila iya. Anak gue juga kayak gitu Cing Abdel. Yang Iya. bikin gue nggak rela adalah dia naksirnya sama cowok Korea. Kesel gue ngeliatnya nih. Pengen gue keplak-keplakin. Tapi bukannya maksudnya. Waduh. Enggak, cowok I like K-pop, BTS, Dynamite. Enggak, tapi maksud gue ya Allah. Nah, dia ngeliat cowok-cowok K-pop gitu terus dia bilang I like this one, and he's kinda cute. Terus gue lihat ya Allah. Abis itu dia di sekolahnya dia punya cowok yang dia ngaku pacar. Iya. Ini pacarnya, tapi cowoknya nggak ngerasa. Iya. Cowoknya pelangap-pelong gitu. Anak gua aja yang ngaku. Anak Iya. lu gitu juga? Anak gue juga dia kasih tahu nih keras sama si orang ini, terus sama artis-artis juga lebih terbuka ngomong bisa kasih tahu. Gini, zaman dulu gue nggak bakal berani ngomong kayak begini gitu. Jadi waktu SMP, waktu SD jelas main semua. Main Akademis semua. oke, Iya. organisasi oke, ketua kelas. Iya. Yang membuat lu dipilih ketua kelas apa? Karena pinter aja. Pinter kayaknya. Oke, waktu SMP Waktu SMP main juga isinya. isinya main juga, tapi nggak diiringi dengan akademis. Ah. Karena Udah mulai turun. mulai turun. Karena udah mulai nyimeng di. Masih kenakalan pada zaman Masih itu ya. udah, Iya. udah. Dapat barangnya dari mana? Anak sekolah. Pisangan kan banyak. Oh iya. Jadi oke. pisangan mau apa aja banyak. Hmm. Udah mulai Apa hubungannya nyimeng terus nilainya buruk? Emang nggak bisa lu nyimeng terus Kan pinter? main. Gua pinter. anjay. Anjay. Emang nyimeng? Tidak. Tidak di Indonesia. Oke, terus udah gitu. Jadi waktu SMP lu udah mulai nyimeng terus kan lu emang pinter kan? Iya. Artinya kalau lu denger masuk juga pelajaran. Tapi yang waktu itu terjadi apa? Emang nggak nyimak berarti? Memang nggak, bukan. Artinya begini mungkin. Kapasitas pinter gue itu hanya sebatas pelajaran SD kali. Gitu begitu. Ya, udah, makin kompleks. makin kompleks sudah nggak sepinter itu juga. Gitu. iya, Udah nggak sepinter itu juga. Atau memang gue juga jadi nggak merhatiin guru di kelas. Iya. Mungkin karena saking ngerasa ke sekolah kok nggak ada tantangan ya. Gampang banget gue gitu. Kalau testing dulu, ada nggak lo testing? Ulangan. Tapi ulangan semesteran disebutnya testing kita. Oh, beda. Karena nggak pernah ada ulangan. Lu era si penmaru lu kayaknya ya. Kalau gua kan UMPTN. Gue UMPTN, tapi UMPTN. perpindahan dari si penmaru ke Tuh kan UMPTN. emang tua banget. Si penmaru lu nggak tahu pasti si penmaru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Iya betul, itu orang tua gue. Kata orang tua gue si penmaru. Gila Cing Abdel. Iya, Terus udah gitu. iya. Jadi SMP udah kita kategorikan aja nyimeng itu kenakalan ya. Iya. Berarti udah mulai ada kenakalan gitu. Udah ada kenakalan, mulai minum lah waktu Oh itu. gitu. Apa pada zaman itu minumnya apa? Kalau sekarang tuh Amer yang paling yang ini Iya, ya. iya, yang anak. iya. Kalau di zaman itu AO namanya anggur. AO. Ya. Iya, anggur Terus ada orang tua disebutnya. KTI, ketan Apa? hitam yang sengaja dibikin supaya alkoholnya banyak. Oh gitu. Iya. Terus Lu kalau pil-pil pada zaman itu nggak kayak gue SMP nih. Ah. Gue SMP pertama kali denger pil BK, Megadon. Gue lihat temen-temen gue gitu. Kelakuannya wow. Dan cimeng juga gue juga tahu pada zaman itu. Iya. Lu apa? pil BK yang awal-awal Pil BK ya? Pil BK itu Iya. warna kuning terus ada nih kocak ada padi kapas. Lu pernah lihat gak sih bentuk pil?
Warna kuning itu kayak depan nikah pas gue bilang kayak penyuluhan apa gimana kan? Iya, kayak program pemerintah gitu, kayak program pemerintah. Karena pil BK itu katanya tuh buat apa sih? Buat kuda ya atau apa sih? Anjing katanya. Iya, ya nggak tahu juga lah. Ya, pokoknya untuk hewan lah. Iya. Jadi itu. Tapi lu nyoba kayak gitu juga? Gue enggak. Oh, enggak. Karena gue tahu dampaknya. Jadi lu cimeng aja, minum paling. Palingan minum pergaulan aja sih, bukan peminum gitu. Asik, iya. Social drinker zaman sekarang. Iya, katanya ya. Iya. Karena kakak gue yang pertama obat. Obat. Wah, rusak udah rusak, udah tahu lah bagaimana hancurnya gitu. Nyobain sih pernah. Gue minum 2 kalau nggak salah, 2 butir aja tuh. Itu udah zaman SMA ke atas lah. 2 butir Nipam kalau nggak salah waktu itu. Asik. Iya. Udah malak orang di. Wah, gila. 2 butir Nipam malak orang. Orang dapat topi. SMP. Dapat topi. Goblok mulai dah. Kalimat pembukanya apa biasanya suka ada pick up lang, topi bagus tuh gitu kan. Sepatu bagus tuh. Panggilannya chill. Nah, gua kalau denger chill, aduh gua nih kayaknya. Sepatu bagus. Kayak gitu-gitu loh. Iya. Wah, ngeri banget ya. Emang merubah ini perangai itu merubah perangai. Terus kakak kedua gue tuh minum. Kerjanya berantem mulu. Jadi gue kurang demen, gue sangat nggak suka gue berantem-beranteman gitu. SMA Di 31 di Kayu Manis. Oke. Itu udah makin nakal lagi. Nyimeng sih masih. Tetap, Nyimeng masih. Kita terbuka sekali nih ngomong cimeng. Karena ganja kalau di kanker tuh suka dipakai untuk bagian dari pengobatan di luar negeri tentunya. Di sini tidak, karena di sini kurang asik. Ya, jadi lu bisa ya katanya ya? Apa? Bisa. Waktu itu Indonesia tuh sempat punya siapa menteri kesehatan yang meninggal? Sujudi. Enggak kok. Udah meninggal sih. Bukan lagi meninggal menjabat karena dia juga kanker kalau gue nggak salah. Ibu menteri tersebut itu sempat ngomongin wacana untuk menjadikan ganja sebagai tanaman pengobatan. Dia udah bilang para aktivis ganja setiap kali ada yang berusaha untuk melegalkan kan langsung semangat gitu. Tapi beliaunya keburu meninggal, menteri selanjutnya tidak mau ngelakuin. Nah, lu nyimeng waktu itu. Iya. Biasanya SMA tuh tiap generasi tuh ada yang lagi ngetrennya. Zaman gua itu sabu ya, putau. Zaman gua, SMA gua tuh eranya tuh putau. Lu apa? Karena 90-an ya. Era gua apa ya? SMA lu berarti 80-an. 80-an, Catatan si boy ini. Iya kan? 86 gue. Iya. Angkatan 86 lulus 89 ya. Iya. Apa ya? Kalau nggak nempel di benak lu sih berarti lu nggak pernah ngikutin ya? Nggak ngalamin. Ya obat, cimeng sama minum doang kayaknya. Belum ada hal-hal yang lain. Kayak kokain itu masih jauh kelas itu atas mah. lagi tuh misalnya. Iya. Terus Iya. morfin sih pernah dengar gitu. Itu ya kelas yang tidak terjangkau sama secara ekonomi. Iya, sama ini. Iya, karena kalau udah putau kan ampas-ampasnya ampas-ampas kan. Katanya itu sama aja, cuman teknik marketing doang itu. Oh iya mungkin. Putau emang kacau dah menurut gue. Iya. Gua lu kan nyoba kan soalnya? aktivis putau masalah. Istilahnya aktivis putau lagi. Tapi ini kan nanti kan, bukan di SMA kan. Iya, era setelahnya. Itu untuk cerita kapan-kapan lah. Iya. Nah, jadi waktu SMA 31 di situ lu pertama kali pacaran. Tahun 86. Kayak apa tuh ya pacaran tahun 86 anak SMA? Surat-suratan setiap hari. Ih, respect. Dikirim atau dioper? Oper dong. Karena dia di depan gue. Oh iya. Oh, dia duduk depan lo. Depan gue. Iya. Apa yang membuat lo jatuh cinta padanya? Paling cakep kalau menurut gue ya. Iya. Siapa namanya? Sari. Iya. Sri Penny Citrawati Sariningrum Catur Putri. Bagus. Pacaran gue 9 tahun, Ji. Ih. Lama bener ya? Iya. Dan dia nikah sama temen gue. Dia kayak ini ya, kayak cerita-cerita. Iya. Zaman dulu Melrose Place tuh, atau Beverly Hills tuh, puter-puter doang. 9 tahun pacaran. 9 tahun. Berarti sampai kelar kuliah? Kelar kuliah gue. Iya bener. Tapi udah putus. Tapi gue wisuda sama dia. Oh, lucu untuk menuntaskan janji-janji lama. Asik. Ini mulainya berarti kelas berapa? Kelas 1 lah. Kelas 1 ya? Kelas 1. Gila, jadi kelas 1 gue mulai dari nggak dibolehin sampai akhirnya udah dibolehin sama kedua belah pihak keluarga gitu. Walaupun belum pernah sampai. SMA tuh lu udah lucu. Lucu lah gue memang. Iya, maksud gue dari SMA atau dari sebelum-sebelumnya orang udah kenal lu? Dari sebelumnya. Oh, dari mana lucunya berarti? Maksudnya pergaulan aja? Iya. Atau kakak lu lucu? Karena atau pisangan lucu semua, Ji. Oh iya, orang pisangan ya? Tinggal di pisangan 3 bulan juga udah pasti lucu keluar.
komedi badinya banyak banget. Kalau mau ngomongin yang judi kita ke sebelah sana, ngomongin minuman kita ke sebelah sana gitu. Banyak banget. Oh gitu ya. Emang lingkungannya. Waktu SD aja gue kalau pertunjukan antar kelas, gue pertunjukan ngelawak, Ji. Gue ngelawak ngehuruf bertiga. SD. Wah gila, respect. Jadi lu punya 2 temen yang emang ngelawak juga? Iya. Tatang sama Ius bertiga. Tatang sama Ius. Ius yang teman gue hingga kini dari Iya. Nama grup lawaknya apa? Aduh, apa namanya gue? Gak inget. Dan tahu apa ceritanya? Apa? Ceritanya tentang pemabokan. Bawa botol minuman beneran yang terserak di. Pelawak pertama yang lu lihat di depan mata siapa dan kapan? Jojon. Jayakarta Group. Tapi ada yang namanya Joyce, nama aslinya Joni. Oh, pas kapan SD nih? Pas SD. Oh. Karena dia tinggal persis di depan SD Baluel. Emang lingkungannya lawak ya. Lu ngeliat dia ngelawak atau lu kenal dia? Enggak, gua ngeliatin dia enggak berani lah. Enggak, maksudnya ngeliat dia ngelawak tapi atau lu tahu dia pelawak gitu? Tahu lah. Zaman itu tahu. Lu nontonnya dari TV TVRI? TVRI. Semuanya nontonnya dari TV. Berarti SD gila nih Cing Abdel. SD udah mah lucu, pinter, ketua kelas, ranking 1 mulu. Ideal banget ya. SMP udah mulai nyimeng, SMA udah mulai pacaran. Keren banget nih pas ini anak-anak populer aja gitu pada zamannya. Iya. Dan kenikmatan hidup gue itu tidak diimbangi dengan nilai-nilai akademis. SMA tuh? SMP SMA. Turun. SMA bahkan gue nem gue kimia 2 ya? Iya. Sama gue juga, gue matematika gue 2, ekonomi gue 2, bokap gue insinyur listrik. Sih lihatnya langsung bapaknya insinyur listrik, anaknya 2. Iya. Tapi emang lu berarti udah lepas aja sama pelajaran. Iya. Udah mulai fokus. Lu kan radio juga kan? Iya. Lu SK juga kan? Itu bukan waktu SMA? Lulus SMA karena memang baru penerimaan. Lulus SMA baru mulai masuk. Jadi SMA masih ngelawak? SMA nggak ada ngelawak ngelawak di sekolah aja. Iya, gitu. Tapi kalau misalkan gua ketemu sama teman-teman SMA lu, Cing Abdel emang lucu dari zaman SMA gitu mereka. Iya, tapi ada lagi yang lebih lucu namanya Farid. Dia lucu banget tapi nggak jadi duit, sayang banget. Lucu banget. Iya. Banyak di lingkungan kita suka kayak gitu ya. Orang terlucu di sekolah kita sebenarnya bukan kita, tapi jadi pelawak kita. Iya. Kenapa menurut lu? Karena kita yang niatin. Iyalah. Dia emang nggak cita-cita aja. Cita-cita aja, emang dia udah lucu aja gitu. Kayak orang jago main gitar terus nggak mau jadi musisi aja, banget. Banyak kayak gitu. Kalau teman-teman lu ditanya Cing Abdel waktu SMA kayak apa? Jawaban mereka apa? Lucu. Pacaran mulu. Pacaran mulu nih. Tapi karena gue tetap ada waktu-waktu untuk nongkrong. Di Terminal Romangun gue nongkrongnya itu namanya Pancong namanya. Pancong itu tempat berbagai SMA ada di situ, berbagai angkatan ada di situ. Jadi lumayan pergaulan tuh nggak cuma sama anak SMA 31, ada anak 21, anak 36, anak 22 gitu. Nggak pada tawuran tuh, nggak pada musuhan tuh lintas sekolah? Nggak pernah, SMA mah nggak pernah, karena SMA sama STM dulu kayaknya. SMA sama STM. Jadi nongkrongnya ada di situ. Kalau di sekolahan mah gue pacaran aja kerjanya. Berangkat pulang bareng. Romantis lah. Istirahat romantis lah gue. Tapi kadang-kadang kalau misalnya pacaran mulu dibenci sama teman sendiri kadang-kadang kan? Ya kan juga ada mainnya juga. Abdul pacaran mulu. Oh ada juga ruang untuk mainnya? Ada ruang untuk main di luar jam sekolah. Sekolah itu untuk pacaran aja lah udah. Pulang sekolah baru pulang main. Sekolah antar dulu. Bareng berdua. Karena gue nebeng dibayarin juga naik becanya. Tapi 9 tahun tuh gokil ya? Iya. Sampai 9. Sekarang kalau ketemu suka ada enggak sih, udah gimana ya? Rasanya kayaknya udah nggak ini ya, udah biasa aja gitu ya. Kenapa ya? Hal paling romantis yang lu atau SMA pacaran ngapain? Ke rumah doang aja? Kan nggak boleh. Gue nonton di Megaria. Namanya apa? Metropol apa Megaria? Ya? Apa tuh filmnya zaman itu? Yang paling gue ingat adalah Falling in Love. Itu yang main Robert De Niro sama Meryl Streep. Itu di ujung-ujung Megaria mau diganti jadi 21. Jadi filmnya itu terus mungkin 2 bulan filmnya itu terus gue nonton aja terus. Dan gue nggak inget itu filmnya sama sekali, gue nggak inget apaan. Oh gila. Tapi ini sebenarnya ini gue udah 44 menitan ngobrol sama Cing Abdel. Cerita sebenarnya kayaknya masih banyak tapi nggak bisa
terlalu panjang juga, Cing Abdel. Saya ada tamu selanjutnya, kasihan dia udah nunggu dari tadi. Cing Abdel, terima kasih banyak atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Panji. Kapan-kapan kalau misalkan ada keinginan untuk beramal, moga-moga anak-anak Pita Kuning kepikiran. Siap. Dan untuk yang lagi menyaksikan, jangan lupa, ini kan gue sama Cing Abdel kan masing-masing punya cerita untuk cerita masa kecil untuk diceritakan. Tapi anak-anak pasien kanker ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka pengen juga punya cerita kayak kita. Nah, urusan nyawa mah di tangan Tuhan. Tapi kalau kita bisa bantu, ya kita bantu. Hanya karena kita bisa. Informasinya tuh ada di Instagramnya Pita Kuning, @pitakuning, Twitternya pita_kuning, websitenya pitakuning.or.id. Ya, kalau nggak salah. Semua info donasi juga ada di situ. Info donasi bahkan ada di setiap video, gue perhatiin ya. Kalau misalnya mau nyumbang, silakan. Kalau misalnya lo mau tanya-tanya dulu boleh ke sosmednya. Kalau mau langsung nyumbang juga boleh. Cing Abdel, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Panji. Bye-bye.